Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru awladakum bis-salati wa huwa ibn sab'i sinin, wadribuhum wa huwa ibn asr sinin." Anak-anak kita adalah investasi kita di akhirat, yang nanti kita akan memetik buah daripada pendidikan ini. Di antaranya adalah pendidikan sholat anak-anak. Anak-anak kita ajarkan sholat, ya. Ini anak saya yang sebelah kanan, Zufar Sabin Al-Mubarak, usia kelas 1 SMP. Ini Juhair Sabin Al-Mubarak, usia kelas 2 SD. Dan ini Jubair Sabin Al-Mubarak, usia 7 tahun atau 6 mau ke 7 tahun. Saat ini kami baru selesai sholat asar di Masjid Al-Mujahidin. Ini Masjid Al-Mujahidin. Di antara tahapan kita mendidik anak kita untuk sholat adalah yang pertama, membiasakan mereka melihat orang dewasa di sekitar mereka sholat. Dan ini peran penting ibunya ketika mereka masih kecil. Ibunya sholat di rumah, anak-anak masih kecil melihat bagaimana orang sholat. Nah, kemudian nanti beranjak besar sedikit, ibunya sudah bisa memastikan bahwa anak ini bisa untuk tertib dibawa ke masjid. Kalau laki-laki ini, maka sampaikan kepada ayahnya, ayahanda atau yoba, ini Zubair sudah bisa untuk berangkat ke masjid karena sudah tertib. Diajaklah Zubair yang sudah 7 tahun ini ke masjid. Ya, tentu tadi di rumah dia akan mengajarkan ibunya untuk bacaan sholat, untuk bagaimana gerakan-gerakan sholat yang benar. Setelah dibawa ke masjid, orang tuanya atau ayahnya ini memperhatikan sholatnya Zubair. Zubair sholat di masjid ini tertib atau tidak, dan bagaimana dia keadaan di masjidnya. Sudah bisa tertib kah? Kalau tidak, kembalikan lagi ke ibunya. Yoma, Zubair belum bisa tertib karena dia masih mengganggu orang sholatnya. Yomahnya, ibunya ini memperbaiki sholatnya Zubair. Bagaimana agar bisa tertib kembali, dikembalikan ke yomahnya. Kalau sudah bisa tertib lagi, dibawa lagi ke ayahnya, disampaikan ke ayahnya, insya Allah sudah bisa tertib Yobah, dan diajak lagi dan diobservasi oleh ayahnya. Begitulah terusnya. Sampai sehingga bila mana dia sudah besar, Zubair ini, dan sudah 10 tahun dia tidak sholat, ya dipukul saja. Dipukul atau pertama mungkin sudah 7 tahun sholatnya belum bisa tertib, ya dijewer. Diberikan sebuah peringatan yang tegas dan bertahap. Kemudian nanti kalau sudah 10 tahun ya dipukul kalau seandainya dia tidak sholat dengan benar dan tidak mau sholat, bahkan meninggalkan atau enggan untuk sholat. Kemudian ini yang laki-laki, ajak ke masjid dengan tahapan-tahapan tersebut. Yang perempuan bagaimana? Yang perempuan biar dia untuk melihat ibunya sholat dan sholat bersama ibunya di rumah. Dan dia harus tahu bahwa ibunya itu perempuan sebagaimana dirinya perempuan. Perempuan sholat di rumah. Termasuk di sini ada pendidikan gender, ya jinsiyah. Oh ya, yang laki-laki dibawa oleh yobanya ke masjid, saya perempuan berbeda dengan laki-laki. Nah, dalam sholat ini, sehingga menurut saya salah satu di antara kesalahan orang-orang membawa anaknya sholat atau mendidik anak sholat adalah masih kecil dibawa ke masjid, sementara dia belum tahu bagaimana perkembangan anaknya untuk tertib dan tidak tertibnya sholat dengan ibunya tadi. Dibawanya ke masjid yang ada hanya akan mengganggu orang-orang sholat. Ya, tidak salah kalau sendiri harus dipulangkan oleh orang-orang yang sekitar yang merasa terganggu. Demikian juga minal khata, di antara kesalahan ya, anak perempuan yang masih kecil memaksakan diri atau dipaksakan untuk berangkat diajak ke masjid. Ya, ini juga tidak benar, ya. Maka ini ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh oleh seorang ayah ketika dia ingin mendidik dan mengajarkan anaknya sholat, khususnya di masjid. Terima kasih, semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita anak-anak yang menegakkan sholat dan cinta dengan sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.